Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia sangat tersiksa dengan cinta barunya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kondisi dia yang pada masa sekarang ini atau di masa yang akan datang, di mana dia sangat tersiksa dengan pilihannya, selingkuhannya, atau cinta barunya. Baik, sekarang saya akan mulai. Ada 2 jumping card, akan saya shuffle lagi karena saya tidak mengambil banyak ya untuk jumping card. Oh, the lovers. The lovers energi dari Gemini di sini. Ya. The lovers, kemudian di sini the love sword. Ya, begini ya. Berkaitan dengan dia yang sangat tersiksa dengan cinta barunya adalah dia yang merasa bahwa ketika dia melepaskan kamu, atau ketika dia meninggalkan kamu, atau ketika dia di sini menjauhi kamu, dia merasa dia akan bisa bahagia dengan cinta barunya, atau dia merasa dia akan bisa bahagia dengan pasangan barunya, atau bahkan dia merasa dia akan bisa lebih baik dengan selingkuhannya di sini. The lovers, ya. Dia bertemu dengan orang baru, atau dia bertemu dengan cinta baru di sini. Kemudian dia menjalin komitmen. Kemudian dia sering bertemu dengan orang tersebut, atau mungkin di sini mereka memang sudah sering untuk tinggal bersama. Ada cinta di antara mereka di sini. Ada ikatan komitmen di antara mereka di sini. Ada energi di mana mereka begitu sangat intens. Awalnya dia bahagia. Ya, awalnya dia merasa bahwa dia bisa bertemu dengan soulmate-nya, atau dengan twin flame-nya, atau dengan jiwanya di sini. Dia sangat menyukai selingkuhannya, atau dia sangat menyukai cinta barunya di sini. Ya. Jadi dia merasa bahwa ada gairah baru, ada sensasi baru, dan dia juga merasa kayak ada semangat baru dalam hidupnya ketika dia bersama dengan cinta baru. The lovers. Ya, mereka punya hayalan di sini. Mereka punya imajinasi di sini. Mereka punya impian di sini bahwa mereka akan bisa bersatu selamanya. Bucin banget. Manusiawi, ya. Mereka merasa bahwa nggak ada nih yang bisa memisahkan antara dia dengan selingkuhannya, atau dia dengan cinta barunya. Ya, seakan-akan di sini hidup seperti milik mereka berdua. Sweet sekali, ya. Tetapi di sini ada Ten of Swords. The Ten of Swords ini terlihat dengan begitu sangat jelas bahwa ternyata cinta barunya itu tidak seindah
dengan apa yang dia ekspektasikan di awal, dengan apa yang dia harapkan dulunya ketika baru menjalin hubungan. Ya kan, ini Ten of Swords. Bisa dikatakan cinta barunya itu malah justru kayak menyiksa hidupnya. Ya. Semakin kayak malah justru membuat dirinya ini penuh dengan masalah. Ya, mungkin dia terjebak dalam situasi yang keruh karena cinta barunya, atau mungkin di sini dia kehilangan semuanya atau dia ditinggalkan oleh banyak orang karena cinta barunya. Ten of Swords. Bukan bahagia yang didapatkan, malah justru penderitaan yang dirasakan, ketersiksaan yang dia harus tahan di sini. Hampir setiap malam dia nggak bisa tidur tenang. Hampir setiap waktu dia nggak bisa istirahat di sini. Banyak beban yang menusuk dia, ya. Banyak sekali pedang yang benar-benar kayak menancap di punggungnya di sini. Dia tersiksa, dia menangis, dia kelelahan, dia hancur di sini, dan potensi besar malah justru cinta barunya itu meninggalkan dia ketika dia dalam keadaan susah. Atau bahkan cinta barunya itu memperalat dia sampai dia dalam keadaan yang benar-benar down di sini. Ya. Kemudian, ada Two of Swords. Di saat dia dalam kondisi kesusahan, di saat itulah potensi besar, ya, cinta barunya itu malah justru kayak potensi besar meninggalkan dia atau bahkan ngeblokir dia di sini. Ada Two of Swords. Ya. Di sini. Dan potensi besar di Two of Swords ini juga ketika dia merasa bahwa dia sangat kacau, dia sangat hancur, dia kembali sama kamu. Tapi ternyata kamu juga sudah kayak memblok perasaan kamu, memblokir hati kamu, untuk kamu tidak mau tertipu lagi sama dia. Ya. Atau untuk kamu di sini, kamu nggak mau kayak termakan oleh segala rayuan palsunya dia gitu lah di sana. Dari pihak kamu sungguh sangat hati-hati. Sedangkan dari pihak dia di sini, dia begitu sangat butuh bantuanmu. Dan dari pihak cinta barunya meninggalkan dia dengan begitu saja di saat dia dalam kondisi kesakitan. Sungguh sangat tersiksa. Ya. Wah, dulu waktu awal-awal nih sweet banget ya. Mungkin sering jalan bareng, atau mungkin di sini bisa dikatakan kayak nggak bisa hidup satu sama lain. Lambat laun ketika kondisi dari pihak dia terpuruk, cinta barunya tidak menenangkan, malah justru semakin membuat kondisi terhancurkan gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Knight of Cups, dan Knight of Cups ini reverse. Cinta barunya menyiksa dia. Sungguh sangat menyiksa karena di sini di Knight of Cups yang reverse, karena cinta baru itulah dia kehilangan cinta sejati. Ya, karena cinta barulah dia kehilangan benar-benar kayak cinta yang tulus gitu loh. Cinta sejati, cinta yang tulus ini siapa? Potensi besar adalah kamu. Kamu yang menonton video ini, atau kamu yang menyimak video ini, atau kamu yang ketarik di pembacaan ini, atau bahkan kamu yang benar-benar sedang memfokuskan dia dalam energi kamu gitu loh. Ya, di sini. Dia kehilangan cinta sejati, dia kehilangan cinta yang tulus, dia kehilangan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kemurnian jiwa di sini, karena patokannya adalah hati. Cups berkaitan dengan hati di sini. Ya, kemudian ada Knight of Wands dan Knight of Wands yang reverse. Cinta barunya menyiksa dia, di mana dia tersiksa karena dia dalam kategori penyesalan di sini. Dia sangat menyesal. Dia sangat gak menyangka ternyata cinta baru yang dulu dia damba-dambakan telah membuat hidup dia dan telah berhasil menjatuhkan dia ke lubang yang begitu sangat dalam, sehingga dia sulit untuk bisa naik lagi ke permukaan di sini. Ya.
Kemudian ada Seven of Pentacles dan Seven of Pentacles ini reverse. Nah, di Seven of Pentacles yang reverse ini terbaca bahwa dia gagal dan dia merasa bahwa dia gagal. Ya, Knight of Wands yang reverse, Knight of Cups yang reverse dikombinasikan dengan Seven of Pentacles yang reverse, terbaca bahwa dia dalam kategori penyesalan. Karena dia merasa gagal, karena semuanya telah meninggalkan dia atau semuanya telah dia tinggalkan demi cinta baru yang malah justru membuat hidup dia terhancurkan. Di Seven of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat kuat bahwa bahkan kondisi karir dia atau kondisi keuangan dia atau kondisi pekerjaan dia ini juga kayak berhasil dihancurkan oleh cinta baru. Atau bahkan mungkin karena cinta baru dia tidak bisa nih fokus lagi di pekerjaan atau yang berkaitan dengan uang di sana. Seven of Pentacles yang reverse. Ya. Dia gagal untuk merawat dirinya, dia gagal untuk bisa menyirami dirinya, dia gagal untuk benar-benar bisa membuat dirinya bertumbuh secara sehat. Kenapa? Karena dalam hati dia, dalam pikiran dia, dalam action dia selalu terangan-angan oleh cinta baru yang cinta baru itu berhasil menusuk dia di sini. Ya, luar biasa. Jadi di saat semuanya sudah terjadi, penyesalan melanda. Tapi ketika dulu belum terjadi nih berkaitan dengan keterpurukan, wah dia mendewakan cinta baru. Wah di sini dia mungkin melakukan sesuatu hal yang begitu sangat keji dan kejam terhadap kamu demi cinta baru atau demi membela cinta baru gitu loh. Ya. Ada Ace of Pentacles dan Ace of Pentacles ini reverse. Ya, ini mengakurasikan ketika the lovers saya sinkronkan dengan Ace of Pentacles yang reverse, maka terbaca dengan sangat jelas bahwa cinta barunya itu sangat menghancurkan masa depannya, masa depan dia ya. Karena potensi besar cinta baru itu hanya memanfaatkan dia dalam hal finansial atau bahkan cinta baru ini benar-benar menghancurkan dia dalam hal finansial. Dan mungkin potensi besar dari pihak si dia kayak bisa ditipu atau dia kayak mudah banget percaya dengan cinta baru atau bahkan di sini dia mikir bahwa dia bisa hidup dengan cinta barunya, malah justru cinta barunya tidak bisa memberikan penghidupan dalam kategori finansial kepada dia. Maksudnya adalah tidak bisa untuk dia jadikan sebagai tumpuan gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Five of Wands dan Five of Wands in reverse. Ketika Ten of Swords disinkronkan dengan Five of Wands yang reverse, terbaca sekali bahwa di sini ada energi pertengkaran antara dia dengan cinta baru dan selalu terjadi pertengkaran antara dia dengan cinta baru. Ya. Dia bisa kayak membuat hidup dia dengan cinta baru itu seolah-olah bahagia. Padahal sesungguhnya secara realitanya potensi besar kayak nggak ada nih yang namanya kebahagiaan. Bahagianya di awal hubungan saja, karena Five of Wands yang reverse kuat sekali ini berkaitan dengan kompetisi. Kuat sekali ini juga kayak bukan hanya pertengkaran cekcok saja, maka ada potensi pertengkaran yang berkaitan dengan fisik juga di sini. Ya, saling memukul, saling menganiaya, atau bahkan saling memfitnah, atau bahkan saling menjelek-jelekan setelah mereka berpisah gitu loh. Dan itu yang menjadi alasan kenapa dia kembali lagi sama kamu. Dan mungkin kondisi yang toksik ini juga pernah dia terapkan kepada kamu. Mungkin dia dulunya sering bertengkar dengan kamu, mungkin dia dulunya begitu sangat kasar sama kamu, atau mungkin dulunya dia di sini juga kayak mengasari kamu dengan fisik ya, dengan sikap, dengan ucapan, atau bahkan dengan energi di mana dia membuat hidupnya kamu sangat terbangkrutkan, atau bahkan membuat hidup kamu benar-benar kayak dalam kategori sangat begitu down di sini. Ya. Kemudian ada The Wheel of Fortune dan The Wheel of Fortune ini reverse. Nah, berkaitan dengan cinta baru yang menyiksa dia ya, maka terbaca dengan sangat jelas bahwa cinta baru itu tidak hanya menyiksa dia, tetapi juga membuat hidup dia begitu sangat stuck di sini. Ya, The Wheel of Fortune-nya reverse. The Wheel of Fortune energi dari elemen api,
Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Kuat sekali di The Wheel of Fortune yang reverse ini, bisa dikatakan bahwa hidup dia yang stuck, ya, dimana kesetakan itu tercipta karena dia sendiri yang menciptakan. Stucknya dia adalah stuck juga dimana ketika dia ditinggalkan oleh cinta baru dan dia kembali sama kamu, tetapi kamu tidak bisa untuk menerima dia 100% secara tulus lagi di sini. Karena ada luka yang pernah dia lakukan atau dia berikan kepada kamu dan kamu berusaha untuk memblok energi untuk percaya terhadap dia 100% juga di sini. Ya, The Wheel of Fortune yang reverse. Kamu gak mau hidup kamu di sini penuh dengan energi pertengkaran. Kamu gak mau hidup kamu di sini penuh dengan energi kesakitan. Kamu gak mau di sini hidup kamu penuh dengan energi kesalahpahaman, karena kamu sudah capek. Itulah kenapa kamu memblokir, ya. Dan dia kena getahnya dimana hidup dia sekarang dia terstakkan karena kamu yang sulit untuk menerima dia, dan karena dia ditinggalkan oleh cinta barunya di sini. Kemudian ada Knight of Swords, dan Knight of Swords ini reverse, ya. Banyak sekali energi naik di pembacaan kali ini. Maka potensi besar di Knight of Swords yang reverse ketika disinkronkan dengan Knight of Cups yang reverse, ya, cinta baru menyiksa dia di mana dia tersiksa karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Ya, mungkin modal dia atau mungkin di sini energi tentang apa-apa yang dia miliki itu sudah diambil oleh cinta baru, atau itu sudah kayak bener-bener musnah karena foya-foyanya dulu, atau mungkin karena pola hidup dia yang tidak begitu sehat di sini, atau mungkin karena dia yang dulu benar-benar sering mempermainkan cinta, mempermainkan hati, sehingga ketika dia melangkah di sini penuh dengan sekali hambatan menuju ke arah kebangkrutan, ya, atau menuju ke arah dimana dia kayak benar-benar dalam titik terendahnya dia, mungkin potensi besar sampai ibarat kata mohon maaf ya, makan aja di sini kayak sulit gitu loh, ya. Ada Four of Wands dan Four of Wands in reverse. Cinta baru menyiksa dia karena mungkin dia kehilangan pasangan resminya, atau mungkin karena dia kehilangan anaknya, atau mungkin karena dia kehilangan keluarganya, atau mungkin di sini dia kehilangan sumber dari kebahagiaan dia. Ya, dia kehilangan semuanya. Dia butuh bahagia. Dia sangat butuh bahagia di sini. Karena di Knight of Wands yang reverse terbaca, setiap kali dia ingin melangkah atau setiap kali dia ingin memperbaiki hidup, setiap kali itu juga kayak banyak orang yang merasa bahwa dia itu berdrama, atau banyak orang yang merasa bahwa dia itu hanya berpura-pura, atau banyak orang yang merasa bahwa dia itu menjual keretakan rumah tangganya, atau dia menjual keretakan hubungannya gitu loh. Kenapa image itu bisa kayak benar-benar terbaca? Karena memang potensi besar mungkin sebelum sekarang ini dulunya dia banyak memanipulasi sebuah keadaan sehingga orang melihat dia itu penuh dengan kedramaan, ya. Kemudian ada King of Wands dan King of Wands ini reverse. Di King of Wands yang reverse ini terbaca dengan sangat kuat bahwa sesungguhnya yang dia tunggu di masa sekarang ini adalah finansial dia membaik lagi, karena dia pikir ketika finansial dia membaik, dia tidak harus nih mengemis lagi sama kamu, atau dia tidak harus nih dalam kondisi terpuruk lagi karena ditinggalkan cinta baru, ya. Tapi potensi besar kayak finansial dia itu kayak benar-benar akan bisa terpulihkan, akan bisa stabil, atau akan bisa membaik di masa depan, tapi itu butuh waktu yang lama di sini, ya. Dan dalam proses yang lama itu juga potensi besar dari pihak dianya ini kayak akan masih terus ngejar-ngejar kamu, atau mencoba untuk mengoneksikan diri sama kamu, atau walaupun masih gengsi tetapi sesungguhnya dia mau terkoneksi lagi sama kamu gitu loh di sini.
ya. Nah, ketika ini resonat untuk kamu atau sebagian resonat untuk kamu, atau resonat untuk dia atau sebagian resonat untuk dia, yang harus dipahami bahwa tidak semua cinta baru itu akan membuat hidup kita lebih baik dan bahagia di masa sekarang dan masa depan. Jadi ketika kita di sini ingin mendapatkan cinta baru atau memang sudah dapat cinta baru, maka kita harus bisa introspeksi sama diri kita sendiri. Dengan cara apa kita dapetin cinta baru tersebut? Apakah dengan cara kita meninggalkan cinta lama, atau apakah di sini kita meninggalkan cinta sejati, atau apakah di sini kita meninggalkan dan menyiksa cinta yang benar-benar tulus sebelumnya, atau bahkan di sini memang karena kita pernah disakiti kemudian kita dapetin cinta baru. Jadi kita harus bercermin nih. Kita dapetin cinta baru itu melalui apa? Ketika melalui hal yang negatif, maka ketika di masa depan pun ada karma yang benar-benar menggerogoti diri kamu, konteksnya karma buruk, maka cepatlah untuk kamu karena pentaubatan. Tetapi ketika kamu mendapatkan cinta baru itu dalam energi yang benar-benar itu hadiah untuk kamu, maka di sini ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hal negatif, maka potensi besar kamu harus banyak belajar dari hal negatif itu. Itu hanya sebatas ujian untuk membuat kamu lebih kuat, ya. Nah, dalam kasus ini terbaca dari pihak kamu, ya, stop untuk kamu overthinking soal dia, dan dari pihak dia di sini stop kamu untuk selalu cari muka, tetapi bangkitlah untuk kamu benar-benar membenahi apa yang telah terusakkan, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonat untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.